Silakan ya kelompok 2. Izin memulai presentasi, Bu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 UTK dengan anggota kelompok saya sendiri Aditya Hermawan, kemudian absen 2 Egi Okriansa, absen 12 Muhammad Faisal Yunus, absen 14 Maria Diana Puspita, absen 23 Rita Eklesia, dan absen 24 Riverio Prestiwardana. Kelompok kami akan membahas yang pertama itu BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal seperti terlihat pada gambar, dibantu oleh 7 unit eselon 2. Nah, untuk BKF itu sendiri merupakan ke bawah, tidak terlalu bawah. BKF itu sendiri merupakan unit setingkat eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Dengan lingkup tugas meliputi ekonomi mikro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Secara utuh, BKF saat ini terdiri atas 7 unit eselon 2. Yang pertama ada Sekretariat Badan atau Setban, yang mempunyai tugas untuk koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan BKF. Susunan Setban ini terdiri atas yang pertama ada bagian organisasi dan kepatuhan internal, ada bagian sumber daya manusia, bagian perencanaan dan keuangan, bagian informasi dan komunikasi publik, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Yang kedua ada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara atau PKPN. Tugasnya yaitu melaksanakan koordinasi dan analisis perumusan, rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara. Terkait subjek, objek, dan tarif, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara ini terdiri atas yang pertama ada bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja, bidang program analisis kebijakan, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga ada Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau PKA PBN. Mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Terdiri atas yang pertama ada bagian tata kelola dan pengelolaan kinerja, kedua bidang program analisis kebijakan, dan yang ketiga kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang keempat ada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro atau PKEM, yang memiliki tugas untuk koordinasi dan analisis proyeksi, perumusan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro terdiri atas yang pertama bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja, bidang program analisis kebijakan, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang kelima ada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan atau PKSK. Tugasnya yaitu melaksanakan analisis, perumusan, rekomendasi kebijakan, dan evaluasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan, serta analisis dan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. SK ini terdiri atas bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja, bidang program analisis kebijakan, dan kelompok jabatan fungsional. Yang keenam ada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral atau PKPPIM. Mempunyai tugas untuk melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, perumusan rekomendasi, kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja ekonomi dan keuangan pada forum G20. Multilateral dan Organisasi for Economic Cooperation and Development OECD, serta Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral ini terdiri atas bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja, bidang program analisis kebijakan, dan kelompok jabatan fungsional. Yang terakhir ada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral atau PKRB. Tugasnya untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan pada ASEAN, internasional, bilateral, dan kerjasama perdagangan. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral ini terdiri atas bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja, bidang program analisis kebijakan, dan kelompok jabatan visioner. Selanjutnya mengenai isu terkini BKF akan dijelaskan oleh Egi Okriansa.
Untuk isu terkini yang pertama, yaitu BKF dengan pengurangan emisi serta pajak karbon. Saat ini Indonesia membutuhkan biaya sebesar 247 miliar dolar untuk mencapai target pengurangan emisi sampai dengan tahun 2030. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah melalui BKF bekerjasama dengan Green Climate Fund atau GCF dan bertindak selaku National Designated Authority atau NDA yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan GCF. GCF secara khusus dibentuk untuk memberikan dukungan keuangan agar negara seperti Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Fungsi GCF tadi untuk pembangunan di Indonesia sebenarnya sebagai alternatif sumber pembiayaan, sumber pendanaan. Bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi juga untuk dunia usaha, baik untuk swasta yang mau membangun, melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan hijau. Salah satu bentuk nyata GCF mendanai studi persiapan proyek BRT Semarang yang lebih hijau dengan PT SMI selaku entitas terakreditasi. Selain isu pengurangan dengan GCF tadi, baru-baru ini pajak karbon lahir dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang tercipta atas kerjasama yang erat antara unit eselon 1 di Kementerian Keuangan dan menambah sederet kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Dalam hal ini, BKF berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pajak karbon tersebut. Pengenaan pajak karbon merupakan konsistensi pemerintah dalam mewujudkan perekonomian yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lalu untuk isu terkini selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Isu yang kedua yaitu BKF untuk tahun 2022 ini akan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, khususnya di Departemen Ekonomi Islam, untuk menyelenggarakan call for paper dalam acara Annual Islamic Finance Conference, yaitu acara tahunan Kementerian Keuangan yang mempertemukan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai masalah keuangan ekonomi dan pembangunan Islam yang kritis. Acara Annual Islamic Finance Conference ini yang ke-6 di tahun 2022 mengangkat topik peran keuangan Islam dalam pemberdayaan UMKM, meningkatkan kemampuan dan membina inklusivitas untuk masa depan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selanjutnya adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK dengan bagian organisasi seperti pada gambar berikut. BPPK selanjutnya. BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang mana dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Badan Pendidikan dan Pelatihan itu terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, dan kelompok jabatan fungsional yang diuraikan pada di bawah ini. Yang pertama itu ada Sekretariat Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPPK. Sekretariat ini dibantu oleh bagian organisasi dan tata laksana, bagian sumber daya manusia dan kepatuhan internal, bagian keuangan, bagian teknologi informasi, komunikasi dan manajemen pengetahuan, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsional.
Kemudian yang kedua itu ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial yang mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kepemimpinan, budaya organisasi, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, dan peningkatan kompetensi manajerial serta sosial kultural, serta pengelolaan tes terpadu dan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Sekretariat Kepemimpinan dan Manajerial ini dibantu oleh yang pertama itu ada bidang pengelolaan pembelajaran manajerial, bidang pengelolaan tes dan penjaminan mutu, bidang manajemen beasiswa, subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan yang mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan itu dibantu oleh yang pertama, bidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran, bidang penyelenggaraan pembelajaran, bidang penjaminan mutu pembelajaran dan sertifikasi, subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang keempat, ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak. Mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang pajak, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak ini terdiri dari yang pertama ada bidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran, bidang penyelenggaraan pembelajaran, bidang penjaminan mutu pembelajaran, dan sertifikasi. Kemudian ada subbagian umum dan kelompok fungsional. Yang keenam, itu ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan terdiri dari yang pertama, bidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran, bidang penyelenggaraan pembelajaran, bidang penjaminan mutu pembelajaran dan sertifikasi, subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang ketujuh, ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, yang mempunyai tugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang selain anggaran, perbendaharaan, pajak, bea dan cukai, kekayaan negara, dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum terdiri dari yang pertama, bidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran, bidang penyelenggaraan pembelajaran, bidang penjaminan mutu pembelajaran dan sertifikasi, subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian yang ke-8 itu yang tentang kelompok jabatan fungsional itu mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ini terdiri dari atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian unit pelaksanaan akan dijelaskan oleh penasihat. Selanjutnya adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BPPK. UPT di lingkungan BPPK ada 2, yaitu
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Yang pertama adalah Balai Diklat Keuangan. Balai Diklat Keuangan adalah UPT BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK. Balai Diklat Keuangan ini dipimpin oleh seorang kepala. Balai Diklat Keuangan bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk susunan organisasinya, Balai Diklat Keuangan terdiri atas seksi penyelenggaraan pembelajaran, subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, serta kelompok jabatan fungsional. UPT yang kedua adalah Balai Diklat Kepemimpinan. Balai Diklat Kepemimpinan ini merupakan UPT BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial. Balai Diklat Kepemimpinan ini dipimpin oleh seorang kepala. Balai Diklat Kepemimpinan bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk susunan organisasinya, Balai Diklat Kepemimpinan terdiri atas seksi pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran, seksi evaluasi pembelajaran, subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, serta kelompok jabatan fungsional. Jumlah Balai Diklat Keuangan dan jumlah Balai Diklat Kepemimpinan yang ada di Kementerian Keuangan. Untuk Balai Diklat Keuangan ada 11, yaitu Balai Diklat Keuangan Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Sedangkan untuk Balai Diklat Kepemimpinan hanya ada 1, yaitu di Magelang. Untuk isu terkininya akan dijelaskan oleh Riverio. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Rita, yakni isu terkini. BPPK sendiri itu yang pertama, BPPK akan melakukan kerjasama dengan Kemenkeu Timor Leste dalam upaya peningkatan dan pengembangan SDM keuangan pada reformasi keuangan yang tengah dicanangkan oleh Kemenkeu Timor Leste. Dalam bentuk yang pertama adalah pendidikan gelar maupun pelatihan. Lalu kerjasama pendidikan gelar akan dilakukan oleh PKN STAN, sedangkan untuk pelatihan akan difasilitasi oleh beberapa pusdiklat yang ada di BPPK. PKN STAN akan mendidik putra-putri terbaik Timor Leste melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh PKN STAN. Teknis kerjasama, mekanisme seleksi, dan detail lainnya akan dibahas bersama antara Kemenkeu Timor Leste, Atase Pendidikan Timor Leste, dan PKN STAN. Lalu yang kedua adalah BPPK bersedia untuk memberikan asistensi dalam pembangunan training center. Karena menurut Kepala BPPK telah mengalami pengalaman yang panjang sebagai instansi pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat membantu pengembangan training lanjut terkait penyusunan perjanjian kerjasama ini. Lalu isu terkini yang kedua adalah BPPK memberikan pelatihan guna mendukung pengelolaan keuangan desa. Melalui BDK Pontianak pada tahun 2022 ini, BPPK bekerjasama dengan BDK Pontianak akan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pengelolaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes, serta melakukan pengelolaan barang milik desa. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan aset milik desa secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan ke... Yuk, silakan tanya-tanya. Terima kasih Riverio dan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Apa aja boleh. Coba lihatin struktur organisasinya, siapa tahu nanti ada yang nanya.
BKF? Ada yang tanya tidak? Tuh, Izin BKF tuh. Ya, Hilman. rada penasaran gini sih Bu. BKF ini kan dia lebih ke kebijakan ya Bu. Nah, itu tuh ngitung kinerja mereka itu gimana ya Bu? Kayak misal dinilai baik atau enggak gitu Bu. Kan kayak kebijakan tuh kayak ya Bu, kalau dipikir-pikir kan kayak enggak apa ya, hasilnya itu kan dari buah pemikiran ya Bu. Jadi kayak enggak bisa kelihatan secara real gitu Bu. Jadi kayak pengukuran penilaian kinerjanya itu gimana ya Bu? Gitu. Oke. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan Hilman berat ya, nanyain ikunya BKF nih. Saya orang BPPK ditanya iku BKF gitu ya. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Ikunya BPPK. Ya, kan coba BKF lihatin ini, lihatin tusinya ada nggak tadi ya? Tugas fungsi. Tusinya BPP. Nah, itu nggak ada ya tusi yang umum BKF. Ya udah misalkan setban deh, setban. Nah, kalau IKU secara umum terkait IKU organisasi ya, NKO ya, nilai kinerja organisasi gitu ya Hilman ya. Ini saya jawab ya. Jadi gini, itu kan tadi banyak banget bagian-bagian atau bagian dan bidang gitu ya. Coba dilihat dulu. Yang paling gampang dulu sekretariat badannya BKF. Mana tadi kok hilang? Tadi ada pada. Ya. Nah, sekretariat badannya. Oh ya. Oke. Kan ada pusat kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara gitu ya. Misalkan kita lihat kajian. Berarti jumlah kinerjanya itu dilihat dari ada berapa usulan kebijakan yang dilakukan, kemudian yang diimplementasikan. Nah, biasanya kayak gitu. BPPK kan juga ada ya penelitiannya ya, terkait dengan penelitian gitu ya. Itu jadi misalkan pusat kebijakan anggaran pendapatan dan belanja. Jadi dia melakukan fungsi dia melakukan ini yang di sini ya. Melakukan koordinasi, kemudian dia melakukan analisis, dia melakukan proyeksi perumusan rekomendasi. Nah, jadi ada berapa rumusan rekomendasi ya yang berhasil disusun oleh BKF, kemudian ada berapa yang diimplementasikan sampai mereka kan ada kajian terkait dengan dampaknya ya, dampak atas sebuah kebijakan. Nah, itu masuk di kajian. Jadi untuk BKF ini memang ikunya outputnya itu bentuk kegiatan atau outputnya itu sebagian besar itu adalah membuat infografis atau membuat laporan terkait dengan kajian akademis sesuai dengan pusat-pusatnya. Tadi yang Word aja. Ya, ini kan tugas, nah ini contohnya ya. Kalau sekretariat badan, IKU sekretariat badan itu kan lebih gampang ya, bukan gampang ya. Lebih sifatnya lebih general, lebih umum. Jadi IKU terkait dengan berapa dengan kepatuhan internal dan seterusnya. Jadi bisa dilihat dari tugasnya. Nah, tapi kalau BKF secara umum memang lebih banyak dia ke kebijakan yang bisa diimplementasikan sama ada berapa rekomendasi kebijakan yang telah dilakukan. Itu sih. Jadi sama, jadi kan dia tuh nariknya BKF ini kan banyak juga fungsionalnya ya. Jadi nanti fungsional ini misalkan membuat kajian atau membuat kajian atau membuat hasil penelitian, nah itu nanti dilaporkan ke kepala badan atau kepala BKF-nya Pak Febrio. Termasuk dia juga menjalin usulan-usulan dari pihak yang di luar tadi. Coba balik ke Word-nya, tadi ada kegiatan AIFC. Ya, AIS Annual Islamic apa tadi itu. Nah, ini ya, Annual Islamic Finance Conference AIFC. Nah, AIFC di sini dia kan dia kegiatannya adalah call paper coba. Jadi dia memang mengumpulkan paper-paper. Nah, ini bisa PNS, bisa non PNS, bisa dosen ataupun siapapun bisa masuk ke sini gitu ya. Saya pernah ikut yang tahun kemarin tapi bukan AIFC-nya, tapi namanya adalah IFED Annual International Forum on Economic Development and Public Policy. Alhamdulillah papernya masuk gitu ya. Dan dapat award gitu ya, terkait dengan aplikasi karbon mobile dan jual beli karbon retail. Ya, tadi kan ada ya, salah satu penelitian hasil kebijakannya adalah terkait dengan pajak karbon dan seterusnya. Itu tadi ya tahun kemarin ikut saya sama siapa ya, Pak Robi, salah berdua.
Dan bertiga alhamdulillah paper kami lolos ya, 2 paper yang masukin 3, yang lolos cuma 2. Nah itu jadi dia memang collected nanti. Nah tapi saya tidak paper kami tidak lolos menjadi 5 best paper yang nanti akan dikaji lebih lanjut kemudian akan dibuat menjadi sebuah kebijakan ya, tidak sampai lolos ke yang situnya ya, tapi alhamdulillah udah lolos di PKF-nya. Itu terkait dengan tadi pertanyaan dari Hilman. Jadi saya pernah punya koci gitu ya, kalau Latsar itu kan saya mengcoach gitu ya. Ada mahasiswa D3 pajak waktu itu yang ditempatkan di BKF gitu ya. Waktu itu ditempatkan di BKF. Pekerjaannya adalah setiap hari adalah membaca berita. Jadi kalau misalkan ya terkait dengan apa, kebijakan apa. Jadi pelaksana itu harus melaporkan satu current issue terkait sesuai dengan bidang kerjanya. Ya, nanti dilaporkan ke pimpinan eselon 4-nya. Nanti eselon 4-nya akan menyeleksi current isu yang mana. Itu setiap hari. Gitu ya. Dan itu nanti eselon 4-nya akan melaporkan ke eselon 3-nya, eselon 3 akan melaporkan eselon 2, eselon 2 ke eselon 1, eselon 1 lapor langsung ke menteri. Ya, terkait dengan current issue sesuai dengan bidangnya. Jadi sesuai dengan pusat-pusat tadi ya. Itu setiap hari dilakukan. Maka kalau Anda cek di data kepegawaiannya teman-teman yang ada di BKF, itu teman-teman yang di BKF itu sebagian besar sudah masuk minimal ya S2. Ya, jadi banyak banget yang sudah beasiswa, bahkan akhirnya sampai karena posisi kedudukan jabatan untuk S2 penuh, akhirnya ada yang dipindahkan ke sini. Ada yang pindah ke PKN STAN ya, Bu Aktiva, tahu ya? Yang sekarang di P2AI, nah itu juga dari PKF. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Hilman, mudah-mudahan bisa menjawab. Yaitu salah satu kinerja organisasinya. Ya, jadi paling banyak emang itu membuat kebijakan dan rekomendasi kebijakan, jumlahnya ada berapa, mana yang diimplementasikan, termasuk dampak evaluasi atas kebijakan yang bisa diimplementasikan. Ya, itu jam segini. Dulu satu kelompok lagi maju. Ke BPPK deh, itu BKF. Jadi saya ingin nambahin current issue lagi dulu. Ini BPPK ya? Oh iya, coba dikecilin. Nah ini BPPK. Ya, dah. BPPK, BKF tadi ya, BKF tidak memiliki instansi vertikal dan tidak memiliki unit pelaksana teknis. Jadi kalau Anda ditempatkan di BKF, misalkan Yuni, Paramita ditempatkan di BKF, maka Yuni nanti sampai pensiun akan bekerja di Jakarta. Gitu ya, muter-muter di Jakarta, kecuali kalau misalkan Yuni mengikuti open bidding gitu ya, atau diminta oleh unit yang lainnya, itu mungkin terjadi. Kan sekarang kita sudah zamannya eksternal Kementerian Keuangan. Orang Dikbud bisa minta pegawai kita untuk diperbantukan ke sana terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Orang Kementerian Luar Negeri bisa minta pegawai kita untuk diperbantukan di Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Ya, ini kalau BPPK itu tidak memiliki instansi vertikal, tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok 2, tetapi BPPK mempunyai unit pelaksana teknis. Jadi ini pusat-pusatnya yang ada di sini, termasuk melakukan sertifikasi, kemudian pengelolaan seleksi ya, tadi ada ya BPPK current issue-nya seleksi. Coba ke bawah, turun ke bawah. Oke, bagian tadi ya, coba. Nah, stop di sini. Nah, ini Anda bisa melihat di situ ada kepala badan, kemudian ada sekretaris dan seterusnya. Di sini ada bagian. Kalau instansi pendukung namanya itu badan, di bawahnya pasti ada pusat. Kemudian di sini eselon 3, ini eselon berapa? Eselon 3 ya. Eselon 3 di sini namanya adalah bagian. Bagian itu nanti yang akan ngurusi masalah yang sifatnya general. Ya, terkait dengan BMN, terkait dengan keorganisasian, terkait dengan manajemen SDM dan seterusnya. Tetapi kalau namanya sudah bidang, ini ada bidang ya. Ini sudah bicara ke teknisnya. Nah, di sini ya, teknis. Nah, siapa yang nanti akan mencatat dan mengatur kegiatan terkait dengan kepegawaiannya atau kegiatan umumnya, BMN dan seterusnya, ini di sini ada subbagian umum di bawah bagian. Jadi kalau dulu di masing-masing pusdikat itu ada bagian, sekarang sudah dihilangkan karena kita sudah merampingkan organisasi. Nah, ada yang berbeda di sini,
BPPK itu punya yang namanya unit pelaksana teknis. Artinya dia itu adalah perpanjangan tangan dari BPPK untuk di daerah. Tadi sudah dijelaskan dengan baik, ada 11 di sebelah kiri, gitu ya. Ada 11 yang tersebar di seluruh di itu ya, ada Medan dan seterusnya itu bisa dilihat. Terus di sini ada satu nyempil di sini. Balai Diklat Kepemimpinan. Nanti kalau misalkan Nazariski misalkan ya, penempatan di DJP, kemudian Nazariski akan ditempatkan menjadi kepala seksi pelayanan, maka Nazariski harus lulus diklat kepemimpinan di sini. Harus lulus diklat di situ selama kurang lebih 1 bulan of the job-nya, on the job online-nya ya, atau jarak jauhnya itu sampai ke 4 bulanan kalau tidak salah. Ya, Balai Diklat Kepemimpinan. Itu di sana. Nah, perbedaannya adalah kalau di sini dia bertanggung jawabnya itu langsung kepada kepala Pusdiklat ini ya, manajemen kepemimpinan dan manajerial ya, ke sini. Tetapi kalau yang di sini ya, kita lihat, tarik ke atas garisnya, tarik ke atas. Nah, dia bertanggung jawabnya ke siapa? Ke kepala badan, tetapi melalui sekretaris badan. Artinya apa? Artinya kalau kepala balai di sini mau cuti, dia lapornya ke siapa cutinya? Lapornya ke atasan tertingginya. Siapa? Balai Diklat Kepemimpinan? Yang kepemimpinan mana? Di sebelah kiri? Pimpinan? Ya, dia ke sini, betul. Ya, dia ke sini. Terima kasih Faisal. Ya, itu. Tetapi kalau kepala BDK Palembang dia mau cuti, maka dia harus mengajukan cutinya ke siapa? Iya, ke kepala badan. Itu cara membaca, ini kan rantai komando. Gitu ya. Oke, rantai komandonya. Cara membacanya seperti itu. Ya, jadi ini adalah UPT. Artinya nanti kalau misalkan Muhammad Iqbal ditempatkan di BPPK, gitu ya, maka diserahkan ke sini ya, ke Pak Iqbal di sini ya, Muhammad Iqbal diserahkan ke Pak Iqbal, tuh sama-sama Iqbalnya namanya ya, ke sekretaris BPPK, maka nanti Muhammad Iqbal bisa ditempatkan di 11 lokasi pesatu, ini di Magelang dan di Jakarta. Jadi ini adanya di Gadok, jadi di Pusdiklat Anggaran itu ada di Bogor sana ya. Jadi kalau di Pusdiklat Anggaran yang ada di Gadok di puncak di Bogor sana itu pasti kalau setiap tahun baru atau setiap hari raya Natal, pokoknya yang libur-libur nasional itu langsung cuti setengah hari seluruh pegawainya. Kenapa? Karena pegawai yang tinggal di luar Bogor tidak bisa masuk ke sana karena ditutup jalannya. Ya, seperti itu. Itu kalau penempatannya di sana Iqbal, di Pusdiklat AP. Kalau di sini ya enggak ya, tetap masuk full day. Kalau di sana bisa berkantor dari rumah karena memang akses untuk menuju Anda bisa nyampe ke kantor tapi tidak bisa balik lagi. Ya. Nggak bisa balik ke rumah. Itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya otonomi. Itu terkait dengan BPPK. Oke. Sudah, wah ini kayaknya udah jam, nggak mungkin presentasi 10 menit ya. Yang selanjutnya ya. Oke, saya lanjutkan aja ke BPPK deh kalau gitu sama apa namanya tadi PKF. Oke, nih turun ke bawah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh loh, sambil curhat, sambil nanya-nanya boleh terkait dengan kepegawaian. Nah, di sini ternyata coba lihat ada Pak Rahmadi di situ. Ya. Oke, ada Pak Rahmadi di situ. Nah, tetapi sebenarnya kalau Anda cek di kelompok 2 ya, di PMK 118 ada enggak PKN STAN di PMK tersebut? Pas kemarin nyusun materi ini. Ya ada, Bu. Yang atas tadi nggak ada. Iya, tidak ada. Tetapi di dalam strukturnya, ini juga agak-agak nggak benar sebenarnya ya. Di dalam strukturnya, nah di sini nggak ada. Tetapi di dalam strukturnya di sini tiba-tiba menongol ya. Tiba-tiba muncul Pak Rahmadi, harusnya disendirikan. Kenapa? Karena kalau Anda cek PMK terkait dengan PKN STAN itu ada sendiri. Ya, kenapa? Karena PKN STAN itu balik ke gambar orang-orang tadi, Faisal. Jadi PKN STAN itu Pak Rahmadi. Nah, ya, oke. PKN STAN itu dia punya aturan sendiri, PMK tersendiri gitu ya. Ada PMK-nya tersendiri, Anda bisa cek di PMK 160 tahun 2020 gitu ya, tentang PKN STAN. PKN STAN itu adalah merupakan lembaga perguruan tinggi yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi perguruan tinggi kedinasan, lembaga perguruan tinggi yang ada di Kementerian Keuangan secara administratif bertanggung jawab. Nah, di sini secara administratif ini
Ya, bertanggung jawabnya ke siapa ini? Ke atas terus ya. Ya, bertanggung jawabnya ke kepala badan. Jadi dia bertanggung jawab ke Menteri Keuangan tetapi lewat Pak Kepala Badan. Jadi kalau ada apa-apa di PKN STAN, lapor dulu ke Kepala Badan, kabarnya baru lapor ke Menteri Keuangan. Namun secara teknis, seluruh administrasi kegiatan kependidikan, kita itu mengacunya ke Kementerian Pendidikan, ya, ke Dikti, Perguruan Pendidikan Tinggi, gitu ya, ke Diktinya. Itu terkait dengan PKN STAN. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jabatannya, nah ini Pak Rahmadi di sini ya, oke. Jadi kalau di sini adalah pejabat yang sudah definitif eselon 2 ya, orang-orang yang ada di sini. Nah, Pak Rahmadi posisi sebelum di PKN STAN, beliau itu ada di sini. Coba naik ke atas. Nah, Pak Rahmadi terus naik ke atas lagi sampai sekretariat. Nah, di sini. Di bagian organisasi dan tata laksana. Jadi Pak Rahmadi itu termasuk orang yang PIC-nya ya waktu itu ya, dari BPPK yang mengurusi perubahan dari STAN menjadi PKN STAN. Jadi beliau tahu benar gitu ya seluk-beluk perubahan dari STAN ke PKN STAN. Ya, dari sekolah tinggi ke politeknik. Itu beliau, karena saya sempat ada kayak dulu sebelum masih di Pusdiklat gitu ya, ikut semacam FGD gitu bareng beliau terkait dengan penyusunan PKN STAN ini. Seperti itu. Nah, di sini ini adalah setara dengan eselon berapa ini? Bagian ini. Bagian itu eselon berapa? Ayo, eselon berapa? Ini kan jelas eselon 1, kepala badan. Ini eselon 2. Oh, yang lain cuma senyum-senyum pada sariawan ya? Enggak kan? Yang ini eselon 3. Ya, eselon 3. Ya, eselon 3. Jadi Pak Rahmadi sebenarnya eselon 3, tetapi karena ada open bidding kemarin ya, ada lowongan secara umum bahwa PKN STAN membutuhkan direktur, maka kemarin yang daftar ada yang dari UI, ada yang dari UGM, ya ada macam-macam lah ya. Ada yang dari internal Kementerian Keuangan juga ada, tetapi yang lulus adalah kan wawancaranya langsung ke menteri, yang lulus adalah Pak Rahmadi. Gitu ya. Pak Rahmadi kan sekarang sudah di periode kedua ya. Periode pertama, terus beliau pada saat masa pemilihan itu beliau sempat kembali lagi ke BDK Yogyakarta. Ya, karena yang di sini sudah ada orangnya, sudah full semua yang ada di sini. Akhirnya yang kosong BDK Yogyakarta, maka beliau pernah menjadi kepala balai. Ya, setelah jadi direktur PKN STAN, kepala balai paling cuma beberapa bulan ya, sambil ikut rekrutmen jadi direktur di PKN STAN, terus akhirnya beliau terpilih kembali menjadi direktur PKN STAN untuk periode yang kedua. Seperti itu ya. Itu terkait dengan ini. Coba ke current issue-nya. Nah, saya malah baru tahu current issue ada ini di BPPK. Saya kurang update juga tentang BPPK gitu ya sekarang. Ini saya tanya ke kelompok 2 ya. Berarti ini adalah kejadian tahun ini ya, yang Timor Leste ini? Atau kapan? Mungkin kelompok 2 bisa menjelaskan. Saya nanya beneran karena saya kurang update tentang ini. Kelompok 2, siapa tadi itu kelompok 2? Mungkin bisa menjelaskan. Alif, Disha, salah ya? Bukan. Aditya, Eki, Faisal, Maria, Rita, Riverio. Ini current issue tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini, Bu. Pertemuannya bulan lalu. Ongoing berarti ya, ini ya? Iya, Bu. Work, ya. Oke. Jadi, oke, terima kasih. Jadi, sebenarnya BPPK itu pernah juga melakukan kerjasama ini dengan Timor Leste ya. Sebelumnya itu dulu kita pernah melakukan seleksi untuk Papua. Jadi saya pernah ikut terlibat di dalamnya. Ya, seleksi dengan Papua, kita bikin soal ya, ternyata dari soal yang kita kan soal selalu terstandar gitu ya. Ternyata soal yang kita bikin itu nggak ada yang lulus. Ya, kita dimarahi sama pemerintah provinsi Papua waktu itu ya. Kok nggak ada yang lulus ini, gimana? Bikin soalnya, oke, akhirnya terus kita ganti soalnya.
Kita ganti soalnya alhamdulillah setelah diganti terus diturunkan grade-nya. Kalau Kementerian Keuangan itu kan selalu pasang grade sesuai dengan standar kita gitu. Ini nggak mau nurunin gitu ya. Terus akhirnya kita turunkan, terus akhirnya ada yang lulus gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin kerjasama dengan PKN Stan itu ke afirmasinya gitu ya, ke afirmasinya. Nah, PKN Stan itu juga lewat UPLP-nya, unit pelayanan bisnis UP, saya lupa singkatannya apa, UPLP-nya, ya unit layanan bisnisnya itu tidak menutup kemungkinan PKN Stan itu juga sekarang sudah mulai banyak permintaan gitu ya dari Kementerian Desa gitu ya. Gimana, apakah bisa PKN Stan itu membuka kampusnya itu berbayar untuk pamong praja desa. Jadi bisa saja nanti pamong praja misalkan pengurus bumdesnya atau pengurus desanya diminta untuk sekolah di Kementerian Keuangan terkait dengan pengelolaan dana desa misalkan ya. Diminta untuk pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan desa ataupun pajak terkait dengan kegiatan yang ada di bumdesanya dan seterusnya. Ya, jadi kita sekarang memang lagi di challenge untuk menyusun program seperti itu gitu ya. Kemarin sudah diminta oleh beberapa pihak ya. Jadi kedepannya mungkin tidak hanya teman-teman yang sekolah di PKN Stan yang gratis, tetapi kita juga bisa ada potensi yang berbayar. Nah, ini juga sudah mulai diinisiasi. Jadi ya, saya tahunya kemarin Minahasa Selatan minta ke kita, kemudian Belitung Timur minta ke kami gitu ya. Nah, seperti itu karena suratnya ditembuskan ke saya waktu itu. Oke, itu terkait dengan PKS atau perjanjian kerjasama. Dan yang kedua ternyata saya malah baru tahu ini ya. Terima kasih informasinya untuk kelompok 2. BDK Pontianak ternyata melakukan kegiatan yang sama yang dilakukan oleh PKN Stan. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi lebih lanjut mungkin dengan BDK PKN Stan di sini ya. Informasi ini terkait sama ini ya, temanya terkait dengan PMN dan seterusnya. Oke, sudah jam 12.01. Saya rasa nggak mungkin ya kalau ada kelompok selanjutnya presentasi ya. Jadi pertemuan selanjutnya presentasi 3 kelompok sisanya, terutama kelompok yang belum presentasi sama sekali, yaitu kelompok 5. Nanti ya. Itu aja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan yang lain? Mumpung masih ada 9 menit, saya belum capture perkuliahan hari ini. Sebentar, saya isi dulu. Bentar dulu ya. Oke. 2 menit ya, sambil saya tunggu kalau ada pertanyaan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menyajikan tentang BPPK dan PKF. Enggak mau diubah. Kenapa ini? Ada yang di Surabaya? Oke, saya nanti malam berangkat ke Surabaya, habis ini deh. Nanti malam jam 1-an apa ya, nungguin saya ngajar ini dulu ya. Tanggal 21/06/21. Ada pertanyaan? Atau ada pernyataan? Tidak ada. Ada nggak ya yang tinggal di sana? Kalau ada kan bantu-bantu kita gitu ya. Sidoarjo, jauh kayaknya. Aditya Rizal. Iya. Sama Iqbal. Surabaya. Saya besok ke Mojokerto, nggak tahu tuh mana tuh daerahnya kayak gimana ya, ke Trawas, Putok apa gitu ya, saya nggak ngerti tuh daerah dingin, apa itu. Bu. Trawas itu ya. dingin. Hah? Iya. Ya pokok. Oh dingin ya. Oh oke. Waduh harus bawa ini ya. Saya tuh paling nggak tahan dingin. Di Putok apa gitu. Jadi awalnya kita mau bawa bis PKN Stan, ternyata bis nggak bisa naik. Jadi harus bawa atau mobil pribadi atau nanti kita naik mobil pribadi atau pakai elf. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? 7 menit, lumayan loh 7 menit. Ada mau curhat silahkan. Izin Bu. Iya, siapa nih yang nanya? Silakan. Sekedar pingin tahu aja sih Bu tadi, kenapa ya Bu Balai Diklat Kepemimpinan itu cuma 1 terus di Magelang gitu Bu? Oh oke. Ya, pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya.
Ya, kenapa Balai Kepemimpinan itu tadi siapa sih yang nanya? Lydia ya. Emang cuma ada satu, jadi itu mandatori. Jadi gini, setiap kementerian itu kan biasanya dia punya lembaga diklat gitu ya, kayak Kementerian Keuangan itu termasuk yang jumlah pegawainya sangat banyak gitu ya, sekitar 70 ribuan pegawai. Maka kemudian Kementerian Keuangan diberikan mandatori oleh lembaga non kementerian, dalam hal ini ada Lembaga Administrasi Negara atau LAN ya, untuk mendiklatkan sendiri pegawainya. Karena jumlah pegawainya kan banyak. Jadi di dalam aturan itu ketika seseorang akan menduduki jabatan eselon 4, aturan dari Menpan RB, ya Pan RB, eselon 4, eselon 3 atau eselon 2, itu orang tersebut harus fit and proper. Salah satunya adalah mereka harus lulus seleksi untuk kepemimpinan, untuk menjadi eselon 4, eselon 3 ataupun setara dengan eselon 2. Nah, kalau untuk eselon 4 dan eselon 3 jumlah yang sepanjang saya tahu, contoh ya DJP saja itu jumlah eselon 4-nya ada ribuan, puluhan, ada sekitar belasan ribu gitu ya. Eselon 3-nya ada sekitar 3.000-an kalau nggak salah, itu untuk Kementerian Keuangan, untuk Kementerian Keuangan. Kalau semuanya diklat ke mana tadi, ke Lembaga Administrasi Negara, bisa mabuk itu Lembaga Administrasi Negara, hanya ngurusin Kementerian Keuangan. Kita sendiri saja yang hanya mengurusnya, hanya ada satu, sebenarnya kita sudah minta tambahan lagi, tapi kan untuk membesarkan organisasi, untuk menambah jumlah struktur organisasi itu kan tidak mudah ya. Peraturannya harus diubah, perpresnya harus diubah, harus melakukan kajian ke Pan RB dan seterusnya. Jadi kita diberikan jatah satu. Jadi dari BPK ada mandatori, dari Kementerian Keuangan dapat mandatori dari LAN, Kementerian Keuangan nurunin ke BPPK, nah BPPK nurunin ke tadi Balai Diklat Kepemimpinan, dalam hal ini adalah di bawah Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Jadi Pusdiklat yang khusus ngurusi untuk kepemimpinan, termasuk leadership development program dan seterusnya ya. Di situ jadi kurikulum dan seterusnya itu khusus untuk kepemimpinan, dan itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara. Itu yang saya tahu. Kenapa hanya satu? Ya karena strukturnya yang yang harus sesuai itu satu, yang diaturan itu satu. Gitu ya. Jadi kalau kita mengusulkan untuk menambah, ya kita harus mengusulnya ke Pan RB, dan itu banyak kemungkinan untuk ditolaknya karena sudah ada aturan terkait dengan pembagian struktur ya. Ini eselon 4-nya harus berapa, di bawah eselon 3 jumlahnya cuma harus berapa, itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Itu pertanyaan terkait dengan kepemimpinan, dan pengajarnya pun harus tersertifikasi oleh LAN. Ya, pengajarnya pun. Saya pernah ngurusin itu, ya saya pernah datang ke LAN juga, ya kayak gitu ya, ngurusin latar dan seterusnya. Namun nanti untuk level eselon 3, eselon 2, jumlah eselon 2 itu kan lebih sedikit ya, bila dibanding dengan eselon 3 dan 4-nya. Nah, untuk eselon 2, pelatihannya itu langsung ke LAN, Lembaga Administrasi Negara. Walaupun waktu itu BPPK itu pernah mengajukan kebijakan khusus gitu ya, karena jumlah pegawai kita sangat besar, kita diberikan kewenangan untuk mengajukan sendiri. Waktu itu saya sama kepala Pusdiklatnya itu pergi ke Lembaga Administrasi Negara mengajukan surat permintaan kalau kita akan mengajukan tambahan kuota sendiri gitu ya, dan menyelenggarakan sendiri. Akhirnya diberikan waktu itu kita laksanakan di Surabaya kalau nggak salah. Saya lupa di hotel apa, saya lupa ya, tapi waktu itu di Surabaya. Itu yang bisa saya sampaikan ke Lydia. Ya, 2 menit lagi, ada pertanyaan? Terima kasih Bu tadi atas penjelasannya. Ya, iya sama-sama. Ya, nggak ada pertanyaan? Nah, udah Bu, udah Jody sudah gini, udah lapar saya Bu, pokoknya udah lapar gitu ya. Ya wes ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa jaga kesehatan. Siap-siap belajar yang benar karena ada potensi UTS, UAS dilaksanakan secara offline. Masih potensi gitu ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya. Baik Bu.